Bacaan dari Nubuat Mika. Nabi berkata, "Ya Tuhan, dengan tongkat-Mu gembalakanlah umat-Mu, kambing domba milik-Mu sendiri. Mereka terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka merumput di Basyan dan Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Perlihatkanlah kepada kami tindakan-tindakan ajaib seperti pada waktu Engkau keluar dari Mesir. Adakah Allah lain seperti Engkau yang mengampuni dosa-dosa dan memaafkan pelanggaran yang dilakukan oleh sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak murka untuk selama-lamanya, melainkan berkenan pada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, sebagaimana telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak terus-menerus Ia murka dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa.
aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kekudusan hidup adalah menyadari kedosaan dan kembali kepada Allah sebagai kebenaran dan kasih. Kemandirian dan kecerdasan tidak bisa menjamin hidup akan berjalan baik dan benar. Karena itu, kita harus selalu bersikap bijak dan rendah hati. Dengan berjalan bersama Tuhan, semua rencana dan niat kita akan berbuah. Kegagalan bisa menjadi sebuah pelajaran berarti. Apakah kita selalu berjalan bersama Dia? Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, kami bersyukur atas besarnya kerahiman yang Kau tunjukkan kepada kami dalam diri Yesus Putra-Mu terkasih. Semoga kami pun mengasihi sesama dengan setia sampai kehidupan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dosa tak terampuni. Dalam bacaan Markus 3 ayat 29-30 dikatakan bahwa dosa yang tidak dapat diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Apakah benar demikian? Dan secara harafiah bahwa Allah tidak akan mengampuni pribadi-pribadi yang menghujat Roh Kudus? Katanya Allah Maha Pengampun, tetapi kok tidak mau mengampuni dosa manusia? Kita perlu paham hakikat orang bertobat adalah berserah, menyesal, mengakui kesalahan dan mau memperbaiki diri. Namun konteks yang dikatakan Markus dalam perikop tersebut adalah ketidakpercayaan pada kuasa Allah yang berkarya dalam diri manusia dan justru dikaitkan dengan tindakan sebelum tuduhan dilontarkan. Itu sama halnya dengan menghujat Roh Kudus. Pribadi yang menghujat Roh Kudus berarti tidak memiliki sikap mau bertobat, berserah, menyesal, bahkan memperbaiki kesalahan pun tidak mau. Maka, orang yang menolak Roh Kudus sama halnya dengan menghujat Roh Kudus. Allah tidak memberikan pengampunan bagi siapa saja yang tidak mau datang kepadanya. Bagaimana dengan orang-orang yang selalu membutuhkan tuntunan Roh Kudus hingga mereka mampu menggunakan bahasa yang tidak mereka pahami? Ini berbeda fenomena ya teman-teman. Bahasa roh merupakan sebuah anugerah yang diberikan kepada seseorang yang hidupnya baik dan dekat dengannya. Maka tolak ukur untuk menilai itu merupakan rahmat dengan melihat dari kesehariannya. Jika itu buah rahmat, maka hidupnya akan terarah pada kebajikan dan cinta kasih terhadap sesama.